Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita Setiawati dengan NIM 2019-64022 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Angkatan 2019. Hari ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem informasi perpustakaan, di mana sistem informasi ini akan sangat berguna bagi para pegawai perpustakaan dalam mengelola data-datanya, seperti data anggota, data peminjaman buku, data pengembalian buku, data denda untuk anggota-anggota yang telat mengembalikan buku yang tidak sesuai dengan tanggal atau waktu yang telah ditentukannya. Oke, kita langsung saja mendemonstrasikan seperti apa sistem informasi perpustakaan ini. Saat pertama kali dijalankan, sistem informasi perpustakaan ini akan menampilkan sebuah form login, di mana form ini memiliki button, label, dan text box. Jika button daftar ini diklik, maka akan menampilkan form bagi kita pegawainya itu untuk membuat akun agar bisa masuk ke dalam sistem informasi perpustakaan ini. Akan tetapi, jika pegawai itu sudah memiliki akun, maka pegawainya bisa langsung memasukkan email dan password pada text box tersebut dengan benar agar dapat mengakses sistem informasi perpustakaan ini. Kita beranggapan bahwa kita belum memiliki akun, jadi kita akan membuat terlebih dahulu akun pada sistem informasi perpustakaan ini. Kita langsung saja klik button daftar ini. Berikut ini merupakan tampilan dari form pendaftaran akun pada sistem informasi perpustakaan ini. Pegawai hanya perlu memasukkan email dan password saja untuk mendaftarkan atau membuat akun pada sistem informasi perpustakaan ini. Saya akan membuat akun dengan email admin@gmail.com dengan password kemudian selanjutnya pegawai yang telah memasukkan email dan passwordnya dapat klik button daftar yang di sini untuk membuat akun pada sistem informasi perpustakaan ini. Kita langsung saja klik daftar. Nah, ketika pegawai ini telah berhasil mendaftarkan akun pada sebuah sistem informasi perpustakaan ini, maka form yang akan tampil adalah form login. Kenapa hal itu dapat terjadi? Karena ketika kita telah membuat akun, maka kita sudah bisa boleh masuk ke dalam sistem informasi perpustakaan ini. Kita masukkan saja yang tadi telah kita daftarkan ya, yaitu admin@gmail.com dan password kita langsung saja klik masuk. Nah, di sini muncul message box atau pesan pemberitahuan bahwa kita itu telah berhasil mengakses atau masuk ke dalam sistem informasi perpustakaan ini. Hal tersebut ditandai dengan munculnya pesan pemberitahuan informasi ini. Itu selamat datang. Kita klik saja OK. Ketika kita telah klik OK, maka form selanjutnya yang tampil itu dashboard. Nah, disinilah tempat di mana nanti kita akan menampilkan form-form yang lainnya.
Dapat dilihat pada bagian atas sini, dashboard ini memiliki 3 menu. Menu akun yang berisi submenu yaitu logout. Jadi ketika kita akan keluar dari sistem informasi ini, kita dapat klik menu akun, kemudian klik submenu yaitu logout. Adapun menu buku yang di dalamnya itu terdapat submenu. Di antaranya yaitu ada daftar buku, data peminjaman, data kembali, dan data pelanggaran. Selain itu, menu yang terakhir atau yaitu menu yang ketiga, yaitu menu anggota, yang dimana menu anggota ini memiliki submenu, yaitu data anggota. Kita akan membedah satu-satu dari submenu ini, mulai dari yang pertama, yaitu submenu daftar buku. Kita klik submenu daftar buku ini. Berikut ini merupakan tampilan dari submenu daftar buku, di mana form ini memiliki label, kemudian text box, data grid view untuk menampilkan tabelnya, ada juga button, dan lain-lain, di mana form ini dapat melakukan pengelolaan data seperti simpan, mengubah data, ataupun menghapus data. Dapat dilihat pada tabel tersebut memiliki 6 kolom, yaitu ID buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun, dan jenis bukunya itu apa. Dari ke-6 kolom ini, kita akan melakukan pengelolaan data. Kita akan mencoba untuk memasukkan data. Misalnya ID buku, kita masukkan BK03. Kemudian judulnya batubara. Penulisnya Sinta Ayu dengan penerbit buku Dirga Laksmana. Tahun terbitnya buku 2020 dengan jenis buku yaitu novel. Nah, kita akan melakukan penyimpanan data. Selanjutnya, kita klik simpan. Oh, di sini ternyata muncul sebuah pesan error pemberitahuan, di mana ID yang dimasukkan itu sudah ada. Mohon masukkan ID yang lain. Jadi, ID buku di sini merupakan primary key dari tabel buku. Maka dari itu, yang primary key ini tidak boleh ada yang sama, jadi sifatnya unik. Kita klik OK. Nah, kita ganti saja menjadi BK04. Kita langsung klik simpan. Yakin ingin menyimpan data ini? Ya, ya. Maka muncul lagi informasi yaitu data berhasil disimpan. Klik simpan. Nah, setelah kita berhasil memasukkan data yang tadi telah kita buat, maka data tersebut akan masuk atau tersimpan di dalam tabelnya. Nah, tadi kan kita memasukkan judul bukunya itu batubara, ya kan? Nah, oke. Selanjutnya kita lakukan pencarian. Misalnya kita akan mencari buku dengan judul batubara. Nah, batubara.
langsung ditemukan ya. Jadi ketika kita melakukan pencarian, maka data-datanya akan langsung masuk ke dalam text box ini. Nah, setelah itu kita dapat menghapus atau mengubah data tersebut. Misalkan kita akan mengubah data tahunnya menjadi 2012. Lalu kita klik ubah. Yakin ingin mengubah data ini? Ya. Maka tampil juga pesan bahwa data berhasil diubah. Klik OK. Data tersebut dapat dilihat pada tahunnya yang awalnya itu 2020. Tadi karena sudah kita lakukan perubahan menjadi 2012, maka tahun buku tersebut menjadi tahun 2012. Dengan kata lain bahwa pengubahan data yang telah kita lakukan tadi itu berhasil. Selanjutnya, kita akan mencari lagi ya, batu bara. Nah, batu bara ini. Data yang telah tadi kita masukkan, data yang telah kita ubah, kita sekarang akan mencoba untuk menghapusnya. Kita klik button hapus. Yakin ingin menghapus data ini ya. Nah, data berhasil dihapus. Klik OK. Dapat dilihat bahwa data dengan judul buku batu bara itu sudah tidak ada karena tadi kan kita telah menghapusnya. Selain itu, karena kan di sini di text box-nya ini masih ada data-data kan. Jadi kita akan mengkosongkan dengan klik refresh ini ya. Nah, dengan otomatis setelah kita klik refresh, maka data-data yang berada pada text box tersebut akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya, yaitu masih di menu buku, kita akan melihat submenu data peminjaman ya. Data peminjaman ini merupakan data peminjaman buku. Pada form tersebut dapat dilihat bahwa peminjaman buku ini juga memiliki beberapa text box, button, dan data grid view untuk menampilkan datanya. Kita akan melakukan hal yang sama seperti pada form daftar buku itu. Yang pertama yaitu kita akan lakukan penyimpanan data. Oke, ID pinjamnya PJ04 03. Dengan tanggal peminjaman yaitu sekarang tanggal 16 bulan 11 tahun 2021. Dengan tanggal kembalinya itu 2 hari ya, berarti peminjamannya itu sekitar tanggal 18 November 2021. Selanjutnya, NIM. Nah, di sini NIM ini mengacu pada NIM yang ada di data anggota. Karena sebelumnya saya telah memasukkan data sebanyak 2 data dengan NIM yang belakangnya itu 001 dan 002, maka kita tinggal pilih saja siapa yang akan melakukan peminjaman buku ini. Misalnya, saya akan memilih NIM 2019-04002 ini dalam peminjaman buku pada tanggal 16 November 2021. Kita klik NIM yang 002 belakangnya. Nah, selanjutnya, ID pegawai. Jadi ID pegawai di sini itu siapa yang melakukan penginputan data.
di sini untuk peminjaman buku atas NIM 2019-04-002. Kita pilih ID pegawai 3, karena kan kita tadi admin kan ya sebagai yang ketiga. Oke, selanjutnya yaitu ID buku. Nah, dia minjemnya itu buku yang mana gitu. Misalkan kita orang yang 2019-04-002 ini akan meminjam buku dengan ID buku BK02. Nah, setelah kita mengisi data ini, kita langsung saja klik simpan. Jika ingin menyimpan data ini, ya, data berhasil tersimpan. Data yang baru akan muncul di sini dengan ID peminjamannya itu PJ03. Nah, kita lakukan pencarian ya. Misalkan dengan NIM 2019 002. Pada PJ02 ini kita akan lakukan perubahan. Misalnya di tanggalnya saja. Tanggal pengembaliannya itu menjadi tanggal 18 misalkan ya. Kemudian kita klik ubah. Yakin ingin mengubah data ini? Ya. Data berhasil diubah. Oke, yang tadinya itu tanggal 17 ya, menjadi tanggal 18. Selanjutnya kita cari lagi. Nah, pada ID pinjam PJ02 kita akan menghapus data tersebut ya. Klik hapus. Oke. Nah, data PJ02 itu telah terhapus karena di sini yang muncul di dalam tabelnya itu hanya PJ01 dan PJ03. Seperti itu. Selanjutnya yaitu masih di buku dengan submenu data kembali. Tadi kan masih data peminjaman. Muncul form buku kembali. Jadi bagi anggota-anggota yang telah melakukan peminjaman buku, berarti buku itu harus dikembalikan kan pada tanggal berapa gitu sesuai yang telah ditentukan oleh pegawai-pegawai menangani hal tersebut. Misalkan ya, kita akan mencoba memasukkan data untuk pengembalian bukunya. Kita masukkan ke MB 02. Dengan tanggal kembali tadi yang buku sebelumnya kan kita peminjamannya itu di tanggal 16. Setelah 2 hari maka di tanggal 18 buku itu harus dikembalikan. Misalkan orang yang sebelumnya itu meminjam buku itu telat dalam mengembalikan bukunya. Misalkan di tanggal 19 dia baru mengembalikan bukunya. Kita masukkan tanggal 19 November 2021 dengan ID pinjamannya itu PJ03 kan. Tadi kita baru aja melakukan peminjaman dengan ID PJ03. Oke, kita klik simpan. Yakin ingin menyimpan data ini? Ya, data berhasil tersimpan. Nah, ini sudah masukkan datanya, yaitu ID kembalinya itu KMB 02. Setelah itu, pada KMB 02 ini juga dapat dilakukannya perubahan data dan penghapusan data seperti pada data-data yang sebelumnya gitu. Kemudian jika kita ingin melakukan pencarian juga bisa. Misalkan KMB atau berdasarkan ID-nya saja ya, coba PJ03. Nah, misalkan kita akan merubahnya dari tanggal ya.
Misalkan tanggal kembalinya itu salah nih, harusnya tanggal 20 gitu. Berarti tanggal 20 kita masukkan tanggal 20 dan kita klik ubah. Nah, data berhasil diubah. Oke. Berarti yang tadinya itu tanggal 19 sekarang sudah diganti menjadi tanggal 20 November 2021. Kita klik refresh untuk mengosongkan si text box-nya ini ya. Kemudian menu selanjutnya yaitu masih di menu buku dengan data pelanggaran. Nah, berikut ini merupakan tampilan form pada pengelolaan data orang-orang atau anggota-anggota yang melakukan pelanggaran dalam telat mengembalikan buku dari tanggal yang telah ditentukan sebelumnya. Misalkan kita akan memasukkan ID dendanya ya, yaitu DN02 dengan jumlahnya tadi anggota yang dengan NIM yang belakangnya itu 002 itu kan telatnya itu 2 hari, seharinya itu 5.000, maka kalau 2 hari menjadi 10.000, kita masukkan 10.000. Setelah itu ID pegawainya itu siapa yang menangani, jadi kan kita baru masukkan, kita berarti ID pegawainya itu yang ketiga. Kemudian ID kembalinya itu tadi kita baru saja membuat ID kembalinya itu KMB02. Nah, dia kan telat 2 hari gitu. Maka kita klik simpan. Oke, data berhasil tersimpan. Setelah itu, kita akan mencoba melakukan pencarian data DN. Nah, DN02. Nah, pada DN02 ini ternyata terjadi kesalahan, misalkan pada totalnya harusnya itu 15.000. Kita ganti menjadi 15.000, kemudian kita klik ubah. Yakin ingin mengubah data ini? Ya. Oke. Nah, setelah itu teks-teks yang berada pada form atau textbox ini kita akan kosongkan kembali dengan klik refresh. Oke, setelah itu kosong. Kemudian menu yang terakhir yaitu menu anggota dengan sub menu data anggota. Pada data anggota ini, anggota-anggota yang telah didaftarkan oleh pegawainya atau pegawai perpustakaan itu akan tersimpan pada data anggota perpustakaan ini. Dapat dilihat bahwa dengan NIM 2019-04022 ini memiliki nama anggotanya itu Aulia Khairunisa dengan email nurulaulia@gmail.com. Kita akan melakukan percobaan memasukkan data. Misalkan dengan NIM 2019 04003 dengan nama Nursita Setiawati. Emailnya itu sita@gmail.com dengan password. Kemudian pilih prodinya itu dari TRPL angkatan 2019. Kemudian klik simpan. Data tersimpan. Oke, telah terdaftar bahwa dengan NIM 20919040003 atas nama Nursita Setiawati.
Misalkan kita akan melakukan pencarian atas Nursita Setiawati ya, karena di sini terjadi kesalahan rupanya. Nah, pada NIM-nya harusnya kan 2019, ini malah 209.190.4.003. Jadi kita hapus saja angka 9 di sini. Oke. Kemudian kita klik ubah. Data berhasil data tidak terubah ya. Kita coba lagi. Oh, ya. Karena NIM ini kan dia sebagai primary key ya, jadi dia tidak bisa dirubah. Seperti itu. Makanya ketika tadi kita melakukan perubahan data, dia berhasil merubah datanya, tapi berhubung NIM ini merupakan primary key, maka datanya tidak dapat dirubah. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita klik refresh saja untuk mengosongkannya. Oke. Demikianlah demonstrasi mengenai sistem informasi dari perpustakaan ini ya. Jadi juga kita sudah melihat form-form yang berada pada sistem informasi perpustakaan ini. Kita langsung saja keluar, kita klik menu akun, kemudian logout. Maka akan kembali menampilkan form login. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.